Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Surya Priyambudi. Saya dosen dari Sastra Inggris, Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Wijaya Putra. Saat ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk atau yang akan digunakan sebagai bahan ajuan Cerdos tahun 2025. Nah, untuk mata kuliah yang saya ampu itu mata kuliah aplikasi komputer dan internet, karena basic saya S2 Teknologi Pendidikan dan saat ini sedang mengampu mata kuliah aplikasi komputer dan internet. Jadi riset saya CS1 S2 berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, untuk mata kuliah aplikasi komputer dan internet itu capaian pembelajaran lulusan program studi yang pertama memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi literasi digital melalui implementasi program aplikasi dan internet. Yang kedua, mampu menerapkan aplikasi komputer dan internet sebagai alat bantu dengan memanfaatkan perangkat yang sesuai. Dan yang ketiga, menguasai konsep praktik melalui aplikasi komputer dan internet dalam memasuki dunia kerja nantinya yang terampil menggunakan perangkat yang sesuai. Jadi diharapkan mahasiswa menguasai capaian pembelajaran tersebut. Nah, untuk CPMK pada mata kuliah aplikasi komputer dan internet itu mahasiswa terampil menggunakan aplikasi komputer dan internet sebagai media dalam bidang sehari-harinya. Mahasiswa memahami bagian-bagian komputer, hardware, software, brandware. Mahasiswa mampu menerapkan teknik literasi digital di dalam penggunaan internet. Lalu mahasiswa mampu mengatur pembelajaran secara mandiri sehingga nantinya akan ada panduan-panduan berupa digital ya, PPT digital maupun video digital yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa diharapkan dapat belajar secara mandiri juga. Mahasiswa memahami pemanfaatan aplikasi Office. Nah, seperti Word yang nanti untuk sistematika penulisan karya ilmiah. Mahasiswa memahami pemanfaatan aplikasi pengolahan data visual. Jadi mulai dari Excel hingga ditampilkan data tersebut berupa visual PowerPoint. Dan yang terakhir, pemanfaatan aplikasi berbasis mobile yang ada saat ini. Jadi ada 6 materi yang pada mata kuliah aplikasi komputer dan internet, yaitu penguasaan aplikasi Office Word, PowerPoint, desain Canva, lalu pengenalan internet, lalu pengenalan email, dan penggunaan aplikasi Google Sheet. Jadi pada mata kuliah aplikasi komputer dan internet itu terdapat 14 pertemuan dan ada 1 untuk UTS dan 1 lagi UAS. Jadi terdapat 16 pertemuan totalnya. Pada video ini itu saya melakukan pada pertemuan ke-5. Jadi berkaitan dengan aplikasi Word. Yang bagaimana aplikasi Word itu dapat membantu mahasiswa dalam penulisan sistematika karya ilmiah. Jadi materi praktikumnya teman-teman mahasiswa saya ajak berpraktikum di lab komputer, mengaplikasikan Microsoft Office Word dengan aplikasi alat bantu berupa Mendeley. Jadi bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis yang nantinya juga akan mempermudah mahasiswa dalam mempercepat pekerjaannya di bidang karya ilmiah, dan yang terakhir bagaimana merujuk sebuah buku atau artikel menggunakan aplikasi Mendeley. Pertemuan ini
2 kali 50 menit yang nanti ada praktik di lab komputer, dan juga nantinya diharapkan teman-teman dapat menguasai bagaimana Office Word dapat menunjang tugas-tugas mereka dan juga pembuatan karya ilmiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, hari ini kita pertemuan kelima ya untuk mata kuliah aplikasi komputer dan internet. Jadi pada pertemuan kelima ya, pertemuan kelima kita akan memahami dan mengaplikasikan penggunaan Microsoft Office Word dalam sistematika penulisan karya ilmiah ya. Waktu kemarin sudah saya sampaikan, nanti saudara akan belajar bagaimana mencari referensi menggunakan tools atau aplikasi yang namanya Mendeley. Jadi ada salah satu tools atau aplikasi yang namanya Mendeley. Nantinya saudara akan mencari citasi di situ. Aplikasi tersebut sinkron dengan yang namanya aplikasi Office apa? Mendeley itu sinkron dengan Word ya kan? Nah, kemarin sudah saya sampaikan, sekarang kita praktek ya bagaimana caranya. Jadi diharapkan pada pertemuan hari ini saudara bisa dan memahami cara mensitasi menggunakan software Mendeley yang akan sinkron pada aplikasi Office Word. Oke. Nah, sebelum itu kita absen dulu ya. Silahkan scan barcode ya. Jadi tadi sudah saya tampilkan RPS-nya, sekarang scan barcode. Jadi scan barcode ini seperti biasa untuk absensi ya. Silakan di-scan menggunakan AB saudara yang sudah ada aplikasi siakatnya ya. Silahkan di-scan, absen. Jadi scan barcode ini mempermudah dosen juga, khususnya saya, daripada manggil satu persatu ya. Jadi yang hadir bisa scan. Nah, barcode ini juga nanti akan berubah. Beberapa waktu sekali, beberapa detik sekali akan berubah. Jadi nggak ada yang bisa titip absen. Ya kan, kamu foto, kamu kirim ke temenmu, ya otomatis dia nggak bisa absen karena berubah loh. Slup, itu dia berubah. Sudah absen semua? Ada yang belum? Oke, jadi yang tidak absen pakai barcode itu otomatis akan dianggap tidak hadir. Sudah semuanya? Oke. Nah, sekarang kita buka Mendeley-nya. Jadi di web browser Mendeley silakan dibuka. Mendeley-nya kemarin kan sudah saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saudara akan mengakses situs Mendeley ya, mendaftar. Kalau bisa daftarnya dari rumah aja. Mendaftar aplikasi tersebut menggunakan email student. Jadi di kelas itu saudara tinggal login, oke? Nah, untuk login ada menunya di sebelah kanan atas ya tadi, menggunakan email student ya, email student UWP ya. Di sini saya memakai email saya surya@uwp.ac.id. Oke. Web browser-nya akan tampil seperti ini, saudara. Ya, ini web browser ya. Setelah itu ada 3 komponen ya kemarin ya. Langkah-langkahnya yang saya sampaikan. Besok kita akan mempelajari 3 langkah komponen. Pertama, daftar di Mendeley. Yang kedua, masih ingat? Install aplikasinya Mendeley, ya kan? Nah, silahkan dibuka aplikasi Mendeley-nya. Di sini saya pakai aplikasi Mendeley Reference Manager. Nah, silahkan dilogikan juga di aplikasinya. Jadi diharapkan dengan menggunakan aplikasi ini saudara akan cepat ya melakukan citasi, otomatis membuat daftar
Taka, ya. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang membuat daftar isi secara otomatis dan sebagainya, ya. Oke, ini aplikasinya, bentuknya seperti ini. Ya, sudah ya? Sudah. Webbrowser sudah, aplikasi sudah. Sekarang kita buka latihan karya ilmiah kemarin. Ya. Kita buka latihan karya ilmiah kemarin yang sudah kita lakukan untuk membuat PKM. Ya. Kemarin kan kita sudah latihan membuat PKM. Nah, ini saya contohkan kepunyaan Aisyah Salsabilah. Nah, kemarin sudah belajar membuat daftar isi otomatis, daftar tabel, daftar gambar, dan sebagainya. Sekarang kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mensitasi secara cepat menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, oke. Sudah dibuka? Ya, silahkan dibuka laporan PKM-nya. Jadi kalau saudara memakai Mendeley, ya, itu merubah style daftar pustaka bisa secara cepat. Mau pakai apa style, ya, IEE style, Harvard style, Chicago style, itu cepat. Enggak satu persatu, tidak satu persatu merubahnya secara manual. Sudah ya, sudah dibuka. Nah, sekarang coba cek pada bab 1. Nah, misalkan nih, coba lihat di depan dulu tuh. Saudara lihat ke depan dulu ya, nanti baru praktek. Lihat dulu ya. Jadi, misalkan nih, kita mau cari referensi tentang ini manfaat dari buah. Ya kan, ini kan pisang dikenal sebagai buah kaya nutrisi. Nah, buah pisang. Jadi kita nyari referensinya dari mana? Nah, misalkan nih kita coba aja dengan keyword. Kita mau cari manfaat pisang. Nah, di Webbrowser Mendeley ini kita langsung ketik aja manfaat buah pisang misalkan. Nah, ini keywordnya ya, kata kuncinya. Nah, oke, kita sudah nemu artikel yang berkaitan sama manfaat tentang buah pisang. Nah, misalkan kalau di abstrak sudah ketemu manfaat kandungannya, bisa kita gunakan. Kalau misalkan tidak ketemu, kita bisa cari yang ada view PDF. Ada view PDF, diklik, dia akan bisa melihat artikel seutuhnya. Nah, di-download, kita cari kata-kata manfaat buah pisang. Jadi nanti kita bisa kutip ya. Ini pisang memiliki kandungan utama bla 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 bla. Nah, sampai titik ini ada tulisan ya. Penjelasan tentang pisang bisa kita copy paste ya. Di copy, kita masukkan ke artikel kita. Nah, misalkan di sini. Ya kan? Kita paste di sini ya. Nah, oke, kita sesuaikan dulu. Ya. Nah, kalau sudah, posisikan kursor pada akhir tulisan. Ya. Tadi kan sudah sinkron aplikasi Mendeley-nya, tinggal kita panggil aja. Di sini nanti Mendeley Sheet ya, kita cek apakah sudah login aplikasi Mendeley-nya dengan Office Word. Nah, oh ini belum login. Saya sign out dulu, sign out, sign in, bentar ya.
login pakai akun kita tadi, pakai email student WP. Memang langkah awalnya itu harus login dulu biar akunnya sinkron ya. Kalau sudah login nanti next nggak perlu login lagi karena akunnya sudah sinkron ya. Nah, tadi artikelnya mana ya? Artikelnya oke, tadi judulnya manfaat. Nah, di web browser-nya Mendeley ya, kita langsung klik aja add to library. Ya, add to library. Jadi supaya si artikel ini langsung masuk ke bank datanya aplikasi kita. Nah, add to library. Ya. Kalau sudah nanti akan muncul di sini ya. Ini sudah muncul review artikel kandungan senyawa kimia bla bla bla. Nah, kursor sudah dimasukkan di akhir tulisan, baru dicentang insert citasi. Ya, ini cara secara otomatis. Ada yang ingin tanyakan? Silakan dipraktekkan dulu. Baru nanti kita akan membuat langkah yang kedua. Tadi kan cara citasi secara otomatis, ya kan? Yang kedua nanti secara manual. Nah, manual juga terdiri dari beberapa tahap. Ya. Coba dulu. Bisa? Bisa ya? Ada kendala? Ada kendala? Oke, kita lanjutkan langkah yang kedua. Ya. Langkah kedua secara manual. Ya. Secara manual. Jadi kalau secara manual, saudara buka aplikasinya. Aplikasi Mendeley-nya ya. Dibuka seperti ini tampilannya ya. Nah, saudara bisa dengan cara manual pertama, yaitu mengupload file dari artikel yang sudah kita download. Itu manual pertama. Jadi pilih add reference, import file, lalu upload artikel yang sudah kita download. Misalkan kita gunakan cara manual ini apabila artikel yang kita cari di web browser Mendeley tidak ketemu. Ya, baru kita buat cara manual seperti ini. Nah, kalau sudah diupload muncul seperti ini ya. Kalau sudah muncul pastikan apakah judul, penulis, tahun dan sebagainya sudah sesuai belum? Ya, pastikan. Kalau belum, kita tambahkan. Ya, misalkan tahunnya 2020
harus dicek dulu karena secara manual ya, walaupun diupload itu secara manual. Oke. Kalau sudah baru kita masukkan artikel yang ingin kita kutip tadi, kalimatnya di tulisan kita. Misalkan kita taruh di sini, ya sudah. Anggap aja sudah caranya seperti tadi, copy paste kalimatnya, ya kan? Lalu pilih reference, mendelisted. Nah, kita insertkan citasi, caranya sama. Untuk memasukkan citasi tersebut caranya sama. Cuman bedanya yang ini pakai upload. Upload apa? Upload apa? Halo? Upload apa? Upload file. Ya. Upload file. Ya. Oke. Setelah itu kita coba manual cara kedua. Oke. Add reference juga ya. Kita pilih add reference manual. Ya, add reference manual itu kita tentukan dulu ya file mana yang mau kita upload secara manual. Jadi kalau ini ngisinya satu persatu. Ya, kutipannya bukan hanya jurnal yang bisa kita kutip, banyak pilihan. Ada buku section, case, komputer program, ya, film dan sebagainya, kan banyak pilihannya. Misalkan kita ngambil artikel dari web. Nah, web page, kita gunakan web page. Ya. Kalau dari web, misalkan tentang berita pisang, misalkan gini. Nah, di detik.com itu ada artikel tentang pisang. Ya. Nah, kita ambil kalimatnya yang kita butuhkan untuk mengisi karya ilmiah kita, nanti kita kutip melalui website. Kalau itu dibutuhkan. Cuman saran saya, saudara ngutip melalui artikel ataupun buku. Ya. Misalkan butuh ini, ya, judulnya. Nah, kita butuh judulnya dulu. Judulnya kita copy, kita masukkan satu persatu di sini, ya. Penulisnya siapa? Ini penulisnya, ini Andianisha Dwi. Misalkan publikasinya di mana? Di Detik Food. Detik Food kita ketik aja. Atau langsung kita copy linknya ini. Publikasinya, paste. Tahunnya kapan? 2025, tanggal 7 bulan Juli. Nah, tanggal 7 bulan Juli. Seperti ini. Ya, baru add entry. Nah, setelah itu kita masukkan di sini loh, ini sudah ada 5 waktu terbaik makan pisang, ya. Insertkan. Tapi jangan lupa kalimatnya dimasukkan di artikel. Ya, ini cara manual kedua. Yang terakhir, cara manual terakhir itu saudara menggunakan identifier doi. Jadi setiap jurnal, artikel jurnal itu ada doi-nya. Ya. Ketika kita memasukkan doi-nya itu otomatis akan muncul. Mana tadi? Saya sudah download yang ini. Oh, bukan. Nah, ini kita cari yang ada doi-nya. Nah, ini ada doi-nya, cuman ini bisa nggak ya? Nah, coba dulu. Doti. Oh, tidak valid. Doi-nya tidak valid, teman-teman. Kita coba cari di Google. Nah, ini jurnalnya. Nah, tuh. Kalau ini sepertinya valid. Nah, di setiap artikel jurnal
seperti ini. Ada yang namanya doi. Doi biasanya diawali dengan https, doi.org dan sebagainya. Ya. Itu kita copy, kita pastekan di atas ini identifier doi. Nah, kita lookup metadata. Ya. Setelah itu akan muncul. Loh. Ya. Kalau sudah di add entry, ya cara untuk menaruh kutipan tersebut, nah ini sudah muncul, tinggal dicentang aja, ya, insert citasi. Ya, berarti sudah ada berapa cara? Otomatis 1, ya. Manualnya berapa? Hah? Yang pertama kan ngupload file, yang kedua ngisi manual, yang ketiga memakai doi. Ya, berarti sudah ada berapa cara? 4. Kan otomatis masuk. Ya kan, manual 3, yang otomatis 1. Jadi 4. Oke. Setelah tadi cara mengutip seperti itu, sekarang kita memasukkannya ke daftar pustaka. Nah, kita cari daftar pustaka. Ini ya. Kita pastikan dulu citasi stylenya memakai apa ya. Jadi di menu Mendeley Sheet ini citasi setting, cari change citasi style, kita mau apa. Rata-rata biasanya Vancouver atau IEE ya, atau apa ya. Nah, kita coba Vancouver. Kalau Vancouver itu pun nomornya pakai nomor nanti, pakai angka di depannya. Ya. Kita update stylenya dulu, ya. Baru kita ini diklik yang apa? titik-titik 3 ya, di sebelahnya citasi setting. Itu more, pilih insert bibliografi ya. Oke, continue, sudah muncul. Ya. Misalkan, Pak, ini formatnya bukan Vancouver, Chicago style. Nah, tinggal dirubah aja langsung. Jadi saudara nggak perlu merubah satu persatu nanti. Langsung change citation cell, rubah ke Chicago. Update citasi. Oh, berubah kan? Nah, ini cara mudah saudara nanti ketika membuat sebuah karya ilmiah yang membantu menyusun skripsi biar cepat. Ya, kalau administrasi atau penulisannya cepat, itu akan mempermudah ketika saudara ada revisi. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, silakan diuji coba ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Jika ingin diskusi, bisa kita diskusi di WA group ya kan, atau di LMS ya. Untuk panduannya sudah saya upload di Adlink. Adlink kan aplikasinya Siakat itu yang LMS ya kan. Nah, nanti panduannya bisa saudara download di Adlink. Baik, kalau gitu terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat, khususnya akan membantu tugas-tugas saudara pada pembuatan karya ilmiah dan tugas-tugas sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.